ibu menerima bantuan dari seorang tunawisma untuk merawat anak-anaknya sementara dia bekerja. Ketika dia pulang dan melihat apa yang telah dilakukan oleh wanita tersebut, dia mulai menangis. Inilah kisahnya. Pada suatu sore yang sibuk, Lara harus segera pulang ke rumah. Dia hanya keluar selama setengah jam untuk mengambil obat bagi anak bungsunya, Arif yang berusia 10 bulan. Antrian di apotek sangat panjang, dan apotek tersebut juga sedang melayani seorang nenek tua yang membutuhkan obat khusus. Setelah menunggu dengan sabar, akhirnya Lara berhasil mendapatkan obat itu dan bergegas pulang ke rumahnya. Selain Arif, Lara juga memiliki 2 anak lainnya. Sebagai seorang ibu tunggal dengan banyak anak, Lara menerima bantuan keuangan dari pemerintah, tetapi jumlahnya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Anak sulungnya, Dimas, yang baru berusia 9 tahun, seringkali harus menjaga adik-adiknya di rumah. Dimas menunjukkan keberanian besar dan membantu ibunya sebisanya, mengganti popok, memberi makan adik bungsunya, menidurkannya, dan menyanyikan lagu pengantar tidur. Sementara Dimas menjaga adik-adiknya, Lara harus pergi bekerja di rumah sakit setempat sebagai perawat. Seluruh keluarganya sangat bergantung padanya sejak suaminya, Indra, meninggal 3 bulan yang lalu setelah ditabrak oleh kendaraan saat menyeberang jalan. Lara sangat terpukul dengan kehilangan tersebut dan mendapati dirinya sendirian dengan 3 anaknya. Namun, dia bangkit dan terus berjuang demi kehidupan keluarganya. Karena harus bekerja, Lara seringkali terpaksa meninggalkan anak-anaknya di bawah pengawasan tetangganya. Namun, kebanyakan tetangganya adalah pecandu alkohol atau orang-orang dengan masalahnya masing-masing, yang sering mengeluh tentang hidup mereka atau hanya ingin uang. Lara berbicara dengan mereka, menjelaskan bahwa dia menghadapi banyak masalah, tetapi para tetangganya tampaknya tidak peduli atau terlalu sibuk dengan masalah mereka sendiri. Ini adalah lingkungan yang dihadapi Lara sehari-hari, dan dia mengajarkan anak-anaknya untuk menjaga jarak dari orang-orang seperti itu. Pada suatu hari, dalam momen ketidakhati-hatian, Lara hampir menyeberang jalan di tempat yang salah dan nyaris mengalami nasib tragis yang sama dengan suaminya. Namun, di saat terakhir, seseorang menarik lengan jaketnya. Saat berbalik, Lara melihat seorang wanita tua dengan pakaian compang camping, jelas seorang tunawisma. Wanita itu muncul tiba-tiba dan menarik Lara kembali ke trotoar tepat saat sebuah mobil melaju dengan kecepatan tinggi. Pengemudi mobil itu tidak berusaha sedikit pun untuk memperlambat kecepatannya meskipun berada di area perkotaan. Lara merasa bersalah dan menundukkan kepalanya. Wanita yang telah menyelamatkannya tampak berusia sekitar 60 tahun, tetapi dia merapikan dirinya dengan baik. Kukunya bersih dan rapi, dan meskipun pakaiannya compang camping, wanita itu tampak lebih terawat dibandingkan kebanyakan tunawisma yang pernah dilihat Lara. "Terima kasih, Bu," kata Lara dengan suara bergetar. "Saya punya 2 anak lagi di rumah. Tidak ada yang bisa merawat mereka dengan baik kecuali anak sulung saya yang baru berusia 9 tahun. Wanita itu menganggukkan kepala dan menawarkan Lara duduk di bangku dekat halte bus. Berbeda dengan kebanyakan orang dalam situasinya, wanita itu tampak penuh perhatian dan peduli. Dia memahami situasi sulit Lara dan menawarkan bantuan. "Bu, kalau Anda tidak keberatan, saya bisa menjaga anak-anak itu sebentar. Saya mungkin tidak punya banyak hal, tapi saya bisa memberi mereka kasih sayang dan perhatian." Lara terdiam sejenak, ragu-ragu. Tapi akhirnya dia setuju. "Baiklah, tapi hanya untuk hari ini, dan jangan sampai Anda kerepotan." Wanita itu tersenyum, menenangkan Lara dengan sikap tenang dan ramahnya. "Tidak apa-apa, Bu. Saya senang bisa membantu." Saat tiba di rumah, Lara mengundang wanita itu masuk. "Masuklah, mari kita minum teh." Anak-anak Lara keluar dari kamar ketika mendengar suara di lorong. Mereka segera bertanya, "Siapa kamu, Nenek?" Dengan rasa ingin tahu, air mata mulai menggenang di mata wanita tua itu. Dia mengambil sapu tangan dari saku untuk menghapus air matanya, tersentuh oleh kepolosan dan kehangatan anak-anak itu.
Melihat emosi yang terpancar dari wanita tersebut, Lara bercanda dengan anak-anaknya, "Ya, ini nenek, tapi hanya untuk sementara." Anak-anak tidak mengerti apa arti "sementara", tetapi mendengar kata "nenek" membuat mereka tersenyum dan mulai memeluk wanita tua itu. Maya, wanita tua tersebut, sangat tersentuh oleh reaksi mereka. Dia merasa sulit menahan air mata, tetapi berusaha mengendalikan diri. Sepanjang hari, Maya menjaga anak-anak dengan penuh kasih sayang. Dia memasak untuk mereka, mengajarkan mereka bermain permainan sederhana, dan bahkan membacakan cerita sebelum tidur. Ketika Lara pulang dari pekerjaannya, dia melihat anak-anaknya tertidur dengan damai di samping Maya. Ruangan itu rapi, dan ada makanan di atas meja untuknya. Lara, terharu melihat semua yang telah dilakukan oleh Maya, tidak dapat menahan air matanya. Dia menangis karena terharu atas kebaikan yang tak terduga dari seorang asing, seorang tunawisma yang menyelamatkannya tidak hanya dari bahaya di jalan, tetapi juga dari kesepian dan keputusasaan. Kebaikan Maya telah menyentuh hati Lara, dan meskipun mereka datang dari latar belakang yang berbeda, hari itu mereka menjadi seperti keluarga. Mereka menemukan kenyamanan dan kebahagiaan dalam momen-momen sederhana bersama. Lara menyadari bahwa di dunia yang penuh dengan tantangan dan kesulitan, masih ada orang-orang baik yang dengan tulus ingin membantu, tanpa meminta imbalan apapun. Sementara itu, Arif kecil mulai meminum obatnya dan perlahan merasa sedikit lebih baik. Lara memeriksa suhu tubuhnya yang sekarang sudah berada di batas normal. Setelah memastikan kondisi Arif, Lara menawarkan teh kepada Maya, lalu mulai bersiap untuk bekerja. Suhu Arif sudah turun, tapi kalau naik lagi, tolong beri dia sirup penurun demam yang ada di rak lemari, kata Lara sambil menunjuk ke lemari kaca. Maya mengangguk dengan penuh perhatian. Saya mengerti. Jangan khawatir, Bu. Saya akan mengikuti semua instruksi Anda, jawabnya dengan tenang. Lara kemudian melanjutkan, kalau mereka lapar, ada sup dan daging di lemari es. Juga ada susu. Maya tersenyum, meyakinkan Lara bahwa dia memahami semua yang telah dijelaskan. Meskipun Lara sedikit khawatir, dia percaya bahwa Maya tidak akan berniat menyakiti anak-anaknya. Dengan pemikiran itu, Lara mengucapkan selamat tinggal dan berangkat bekerja, meninggalkan rumah dengan perasaan yakin bahwa semuanya terkendali. Namun, saat berjalan menuju rumah sakit, pikiran-pikiran yang mengganggu tentang kehidupannya yang sulit setelah kematian suaminya terus membayangi benaknya. Lara merasa sulit untuk meminta bantuan dari kenalan-kenalannya, karena tidak ada yang mampu memberikan dukungan yang berarti. Seringkali, dia mendapati dirinya berada dalam situasi yang tampak tanpa solusi, harus menemukan cara untuk menyelesaikan semuanya sendiri. Lara bahkan tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika dia menyerah. Tentu saja, tantangan-tantangan itu bisa menghancurkannya, dan anak-anaknya mungkin akan dibawa ke panti asuhan. Namun, Lara berhasil menghindari skenario itu sebagian besar berkat suaminya yang telah meninggal, Indra. Meskipun yatim piatu, Indra selalu menemukan cara untuk menyelesaikan masalah mereka. Lara teringat saat mereka sangat membutuhkan uang untuk membayar pengobatan anak sulungnya. Saat itu, Lara sudah menghubungi semua kenalannya, tetapi tidak berhasil mengumpulkan dana yang diperlukan. Suaminya kemudian membuat kesepakatan dengan tetangga untuk membantunya menyelesaikan beberapa pekerjaan di rumah, dan akhirnya, Indra berhasil mendapatkan uang untuk obat-obatan yang dibutuhkan. Kenangan itu membuat Lara kembali sadar akan situasi saat ini. Dia harus menemukan seseorang untuk menjaga anak-anaknya sementara dia bekerja. Dengan menyingkirkan prinsip dan kekhawatirannya, dia akhirnya mempercayakan anak-anaknya kepada Maya, meskipun awalnya dia merasa ragu. Orang tuanya yang sejak lama menjadi pecandu alkohol bukanlah pilihan yang dapat diandalkan di masa lalu, bahkan ketika mereka masih sadar. Lara berusaha mengenyahkan kekhawatiran ini dan berlari menuju tempat kerjanya, berusaha tiba tepat waktu. Tapi akhirnya, dia terlambat. Dokter Kevin, atasannya,
mengetahui keterlambatannya dan mengancam akan memecatnya jika dia terlambat lagi. Apa yang kamu lakukan dengan anak-anakmu saat kamu bekerja? Tanya Mira, rekan kerjanya, dengan nada penasaran. Anak sulungku, Dimas, dan seorang wanita tua bernama Maya yang aku temui hari ini, jawab Lara. Apakah kamu yakin? Kamu bahkan tidak tahu siapa dia, balas Mira skeptis. Jujur, aku tidak tahu banyak tentang dia, tapi dia tampak berusia sekitar 60 tahun. Aku tidak percaya seseorang seusia itu akan melakukan sesuatu yang buruk, Lara mencoba menjelaskan. Mira menggelengkan kepala skeptis. Kamu benar-benar meninggalkan anak-anakmu dengan siapa saja. Mungkin dia sudah merampok apartemenmu dan anak-anakmu kelaparan di luar sana memanggilmu. Lara merasa cemas mendengar kata-kata Mira, tetapi dia mencoba tetap tenang. Tidak, aku percaya dia tidak akan melakukan itu, jawabnya dengan tegas. Ayo kita bekerja atau dokter. Kevin benar-benar bisa memecat kita. Bekerja di rumah sakit memerlukan banyak tenaga dan kesabaran, dan gajinya tidak terlalu tinggi. Ada banyak pelamar untuk pekerjaan itu, tetapi stabilitas pekerjaan adalah yang membuat para karyawan bertahan. Mira mulai membersihkan lantai sementara Lara pergi ke kamar-kamar untuk mengganti pasien dan membersihkan baskom-baskom. Namun, kekhawatiran tentang anak-anaknya dan keraguan yang diungkapkan Mira tentang Maya terus terlintas di benaknya seperti serpihan kecil yang mengganggu. Sepanjang hari, Lara terus memikirkan anak-anaknya. Keraguan yang disampaikan Mira tentang Maya membuatnya gelisah. Apakah benar ada sesuatu yang salah? Apakah anak-anaknya dalam bahaya? Intuisinya mengatakan bahwa pikiran-pikiran ini mungkin tidak berdasar dan bahwa dia hanya sedang terlalu emosional, tetapi dia tidak bisa berhenti merasa khawatir. Begitu jam kerja berakhir, Lara segera berganti pakaian dan bergegas pulang, khawatir tentang bagaimana anak-anaknya menghabiskan hari itu. Dia berharap bahwa semua baik-baik saja. Ketika memasuki apartemennya, dia disambut oleh aroma makanan yang enak. Anak-anaknya keluar dari kamar mereka, tampak bersih dan rapi. Tamu itu sudah memberi mereka makan dan memandikan mereka. Lara tercengang melihat keadaan rumah. Kamu benar-benar seorang pesulap, Maya, kata Lara dengan kagum. Dimas, anak sulungnya, menggendong Arif kecil di tangannya dan melaporkan dengan bangga, Ibu, dia sudah merasa lebih baik. Demamnya sudah turun. Lara menyentuh dahi Arif dan merasa lega karena tidak lagi hangat. Aku membuat kompres herbal untuknya. Itu membantu, Maya menjelaskan. Terima kasih, Maya, kata Lara dengan penuh rasa syukur. Setelah beberapa saat hening, Maya dengan wajah yang masih sedikit basah karena air mata mengangkat kepalanya dan menatap Lara. Jangan heran, katanya dengan senyum lembut. Aku sudah berjanji semuanya akan baik-baik saja. Mereka duduk di meja makan dan Maya mengajak Lara menikmati makanan yang telah disiapkannya. Anak-anak sudah makan, tapi jika mereka ingin lagi, ada cukup makanan untuk kita semua, tambahnya. Lara tersentuh oleh kebaikan Maya dan memeluknya erat. Kamu adalah malaikat penjagaku, katanya dengan air mata di mata. Kata-kata ini menyentuh hati Maya, yang merasakan kehangatan luar biasa mendengar rasa terima kasih tersebut. Setelah makan, kedua wanita itu duduk bersama untuk minum teh dan menikmati pancake yang sangat lezat. Lara, yang merasa kenyang dan puas, kemudian bertanya dengan nada penasaran yang hati-hati, Maya, kenapa kamu tinggal di jalanan? Apakah kamu tidak punya tempat tinggal? Maya tersenyum lembut, menatap Lara dengan mata penuh kasih sayang. Tidak, Bu, saya memang tidak punya tempat tinggal tetap, tapi hari ini, saya merasa seperti punya keluarga lagi. Terima kasih sudah mempercayai saya. Mendengar itu, Lara merasa semakin terhubung dengan Maya. Dia berpikir sejenak, lalu menawarkan, Maya, jika kamu mau, kamu bisa tinggal bersama kami. Kami mungkin tidak punya banyak, tapi setidaknya kamu tidak perlu lagi mencari tempat berteduh atau makanan. Senyuman Maya mencerminkan rasa syukur dan kelegaan.
Dia merasa senang bisa menikmati kehidupan yang lebih stabil bersama Lara dan anak-anaknya. Hari itu menjadi awal dari sebuah hubungan yang penuh kehangatan dan saling pengertian antara dua wanita yang menemukan dukungan di tengah tantangan hidup mereka masing-masing. Lara tetap bekerja di rumah sakit dengan dedikasi penuh meskipun banyak rekan kerjanya mencoba mendekatinya untuk mencari tahu lebih banyak tentang Maya, tamu misterius yang tinggal di rumahnya. Suatu hari, Mira bertanya kepada Lara tentang Maya dengan nada curiga. "Apakah kamu yakin dia tidak berbahaya?" tanya Mira. Lara menggelengkan kepala. "Kamu benar-benar berpikir tidak ada orang baik di dunia ini?" Lara menantang. "Coba sebutkan satu orang yang pernah membantu tanpa mengharapkan keuntungan pribadi." Mira terdiam, tidak bisa memberikan jawaban yang meyakinkan. Setelah beberapa saat, dia meminta maaf atas komentarnya. Lara menjelaskan bahwa Maya, meskipun belum lama tinggal bersama mereka, telah menunjukkan peran keibuan dalam hidup anak-anaknya. "Lebih baik kita berhenti berspekulasi tentang Maya," saran Lara. Mira setuju dan berjanji untuk tetap berhati-hati, tetapi rasa penasarannya tentang Maya semakin besar. Dia mulai menawarkan bantuan tambahan kepada Lara dan Maya. Mira, yang baru saja kehilangan ibunya, merasa simpati terhadap Maya. Dia bahkan mendonasikan beberapa pakaian yang bisa dipakai oleh Maya. Sebagai ungkapan terima kasih, Maya mengundang Mira untuk minum teh dan berbagi cerita tentang keterampilan memasaknya yang luar biasa, meskipun dia sendiri tidak tahu dari mana asal keterampilan itu. Minggu-minggu berlalu setelah Maya menetap di rumah Lara. Anak-anak tampak lebih bahagia, dan kehidupan sehari-hari kembali normal. Lara mulai mempercayai Maya lebih dari sebelumnya, meskipun ia sering bertanya-tanya tentang kurangnya informasi tentang masa lalu Maya dan kehilangan ingatannya. Lara yakin ada seseorang di luar sana yang sedang mencari Maya. Oleh karena itu, dia meminta bantuan para relawan untuk menemukan keluarganya. Dia berbagi foto Maya dan menjelaskan situasinya kepada mereka. Para relawan mulai mencari informasi di tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh orang-orang tunawisma, tetapi tidak ada yang mengenali Maya. Kurangnya informasi ini mungkin disebabkan oleh ketakutan orang-orang tunawisma untuk terlibat, khawatir akan masalah hukum. Meskipun upaya pencarian terus dilakukan, identitas Maya tetap menjadi misteri. Sementara pencarian terus berlanjut, Lara memanfaatkan media sosial dan sumber daya online lainnya untuk mencari petunjuk tentang masa lalu Maya. Di sisi lain, Maya mengamati semua upaya ini dengan kesedihan, merasa tidak berdaya menghadapi situasinya sendiri dan pencarian jawaban yang terus berlanjut. Suatu hari, Lara mendapat petunjuk dari para relawan tentang seseorang bernama Andi, yang mungkin adalah putra Maya. Andi tinggal di kota tetangga, dan kabar ini memberi Lara harapan baru. "Aku akan menemukan Andi dan memberinya kabar," kata Lara dengan tekad yang kuat. Gabriel, seorang relawan, menambahkan, "Kami senang bisa membantu. Kami yakin bahwa berita ini akan menjadi kejutan besar baginya." Lara berpamitan dan meninggalkan tempat penampungan dengan selembar kertas berisi alamat Andi di tangannya. Meskipun baru saja dipecat dan menghadapi kesulitan pribadi, Lara merasa misi ini sangat penting. Dia ingin membantu Maya dan itu memberinya motivasi untuk terus maju. Di rumah sakit, berita tentang pemecatan Lara cepat menyebar. Dokter Kevin, yang bertanggung jawab atas pemecatan tersebut, tampaknya tidak peduli dengan dampaknya. Banyak karyawan yang terkejut dengan cara semuanya berakhir, dan Dokter Kevin menjadi topik diskusi yang hangat. Lara tahu bahwa perjalanannya untuk menemukan Andi tidak akan mudah, tetapi dia siap menghadapi tantangan apapun. Dia naik bus menuju kota tetangga, dan selama perjalanan, dia merenungkan tentang kata-kata Maya dan bagaimana Maya telah menjadi sosok ibu bagi anak-anaknya. Itu membuatnya merasa bahwa misinya memiliki tujuan yang lebih besar. Setibanya di kota, Lara mencari alamat yang diberikan oleh para relawan. Itu adalah rumah sederhana, tetapi tampak nyaman. Dengan jantung berdebar, Lara menekan bel dan menunggu pintu terbuka. Seorang pria berusia sekitar 30-an membuka pintu,
tampak lelah, tetapi ada ekspresi ingin tahu di wajahnya saat melihat Lara. "Apakah Anda Andi?" tanya Lara, berusaha tetap tenang. Andi mengangguk. Lara dengan cepat menjelaskan situasinya dan menyampaikan berita yang bisa mengubah hidupnya. Wajah Andi berseri-seri ketika mendengar tentang ibunya. Dia tampak terkejut dan terharu. "Terima kasih sudah datang," kata Andi dengan suara bergetar. "Mari kita temui ibu." Lara merasa lega melihat reaksi positif Andi dan tahu bahwa perjalanannya akan segera berakhir dengan bahagia. Bersama-sama, mereka mulai merencanakan langkah berikutnya untuk bertemu Maya. Perjalanan mereka membawa sedikit harapan dan kebahagiaan dalam kisah yang penuh tantangan ini. Setibanya di rumah Andi, yang ternyata lebih mewah dari yang Lara bayangkan, Lara merasa sedikit ragu. Apakah benar ini rumah yang diberikan oleh para relawan? Pikirnya. Namun, dia tetap maju dengan keyakinan bahwa dia berada di tempat yang benar. Maya dan Andi akhirnya bertemu dalam momen yang penuh haru. Maya, yang perlahan-lahan mulai mengingat kembali masa lalunya, merasa lega menemukan kembali putranya. Di sisi lain, Andi merasa bersyukur bisa bersama ibunya lagi setelah bertahun-tahun berpisah. Lara, yang menyaksikan momen ini, merasa terharu dan puas dengan keputusannya untuk membantu Maya. Setelah pertemuan yang mengharukan ini, Lara juga mendapat kesempatan untuk bertemu dengan Olivia, tunangan Andi. Olivia mengakui perannya dalam insiden yang menyebabkan Maya hilang, dan dengan penuh penyesalan, meminta maaf kepada Maya dan Andi. 1 bulan kemudian, setelah semuanya kembali normal, Lara memutuskan untuk mengunjungi rumah sakit tempat ia dulu bekerja. Meskipun banyak kenangan buruk di sana, dia merasa harus menyelesaikan sesuatu. Dia bertemu Dr. Kevin, yang terlihat terkejut melihatnya. "Dr. Kevin," kata Lara dengan tegas, "saya hanya ingin mengucapkan terima kasih. Pemecatan Anda membuat saya menyadari banyak hal dan membawa saya ke tempat yang lebih baik." Dr. Kevin tampak bingung, tetapi sebelum dia bisa menjawab, Lara tersenyum dan berbalik, meninggalkan masa lalu di belakangnya. Lara dan anak-anaknya bersiap untuk memulai hidup baru bersama Andi, meninggalkan masa lalu yang penuh gejolak dan bersiap untuk masa depan yang cerah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk lebih banyak kisah lainnya.